Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin warbud qulubana bi qalbih warbud arjamana bi ajsamih warbud ajsamana bi jismih warbud niyatina bi niyatih warbud harakatana bi harakatih warbud sakanatina bi sakanatih wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati, kami cintai guru kita Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan walafiat, segala hajat beliau digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada guru kita yakni Al-Ustaz Muhammad Harun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan kesehatan beliau, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala berikan istiqomahan bagi beliau dan juga jamaah beliau, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada guru kita Ustaz Arifin dan juga Sahibul Hajat, ya ini Ibu Haji Yusniar, dan juga tidak lupa Bapak Haji Heri dan segenap bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana ini adalah tamu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita semua dijadikan umat Nabi Muhammad yang selalu bersyukur atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat Nabi Muhammad ini harus punya hubungan, harus punya ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebut dengan irtibat, hubungan kuat dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau di dunia kita tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad, lalu bagaimana kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat? Sebab yang bakal nolongin kita umat Nabi Muhammad, yang akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi Muhammad ini memerlukan syafaat Nabi Muhammad. Sebab kalau kita ya di akhirat nanti dengan serba kekurangan amal kita, terus kita nggak ada yang bisa nolongin kecuali hanya syafaat Nabi Muhammad inilah yang akan nolongi kita. Makanya kita beruntung umat Nabi Muhammad ini diberkahi oleh Allah Ta'ala dengan adanya syafaatul uzma, syafaat yang paling agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka bagaimana caranya agar kita ini diingat sama Nabi? Ya, bagaimana caranya agar kita diingat oleh Nabi? Yaitu dengan kita mengamalkan apa yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kalau kita pengen diingat sama Nabi, itu ada 3. Pertama, ikuti sunnahnya Nabi. Kedua, sholawat tiap hari. Ketiga, apa? Dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga inilah yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau 3 ini udah disukai sama Nabi, kita pasti diingat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bayangin deh, ibu punya anak. Anak ibu selalu tahu kesukaan ibu. Ibu sukanya apa, dia masakin, Bu. Kira-kira di antara anak yang lain, mana yang paling ibu ingat? Tentu yang paling suka ngasih makanan kesukaan ibu, betul tidak? Begitu pula kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita diingat oleh Nabi Muhammad, maka selama di dunia lakukanlah apa yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka di antara daripada sunnah-sunnah Nabi yang sangat banyak, ya, ada sunnah Nabi yang harus kita lakukan setiap hari. Apa itu? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini, ya, ini dilakukan gak cuma sekali, tetapi 5 kali. Ya, jangan kita menganggap yang penting maghrib aja. Tidak. Sholat berjamaah harus dilakukan 5 kali. Ya, setiap 5 waktu lakukan dengan sholat berjamaah. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di antara sekian banyak daripada fadilah daripada orang sholat berjamaah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi berasal daripada Anas bin Malik. Nabi SAW beliau bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Nabi SAW bersabda, siapa orang dia selamat 40 hari, dia sembahyang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia dapati takbiratul ulanya imam. Ya, jadi jangan imam udah mau beres kita baru ikut sembahyang. Ya, itu namanya masbuk. Jangan, ikuti dari awal, begitu. Ya, siapa orang melakukan ini selama 40 hari, kutiba lahu bara'atani. Yaitu apa? Dia akan tercatat terbebas dari dua hal. Pertama, terbebas dari api neraka. Kedua, bara'atun minan nifaq, terbebas daripada sifat munafik. Kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad, orang yang munafik itu ciri-cirinya siapa? Orang yang gak pernah ikut berjamaah sama Nabi. Karena semua sahabat Nabi gak ada yang pernah tinggalin daripada sholat jamaah bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu saudara hadirin, yang bapak yang lakinya bisa sholat jamaah di masjid, yang perempuan ibu-ibu sholat jamaah sama muhrimnya di rumah, betul tidak? Kalau ibu punya adik sama adik, begitu. Kalau ada anak perempuan sholat berjamaah di rumah, itu afdal. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat ini gampang, tapi pahalanya luar biasa. Kalau kita pengen tahu orang yang banyak sholawat itu apa fadilahnya, akan habis waktu kita sampai 7 hari 7 malam gak akan selesai. Maka di sini orang yang diajak sholawat ini orang yang beruntung, Bu. Kenapa? Karena firmannya dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Ini yang diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita pengen masuk daripada golongan mukmin, jangan kurang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kurang lebih daripada 300. Ya, lebih boleh. Ya, kurang jangan. Usahakan 300. Kemudian yang terakhir, amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkarnya ke siapa? Ke rumah tangga kita dulu. Ya, kalau kita bukan ustadz, bukan kiai nggak masalah. Tapi kan kita kan bapak rumah tangga, kita kan ibu rumah tangga. Ya, kita beramal ma'ruf nahi munkar kepada yang ada di dalam tanggungan kita. Di bawah dalam rumah kita ada siapa? Ada ponakan, ya, ada anak, ada saudara. Itu jadi tanggungan kita. Kalau dia nggak sholat, nanti kita nanggung dosanya. Ya, maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dipikir musibah itu rumahnya orang kebakaran, rumahnya orang dirampok. Enggak, musibah yang paling besar kalau di dalam rumah tangga ada anak yang enggak sholat terus dibiarin, itu musibah. Pada orang tuanya tahu ini anak enggak sholat, tapi dibiarin, ada musibah. Maka di sini jangan biarkan di dalam rumah tangga kita ada orang yang enggak sholat, sekalipun pembantu. Walaupun bukan dia nggak ada hubungan darah, tapi dia ada di rumah kita, dia wajib sholat. Ya, sekalipun dia pembantu, wajib sholat. Wajib yang namanya kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga harus mengingatkan, harus mempertanyakan, udah sholat belum? Wajib. Sebab ada satu orang, ulama salihin, dia pada satu waktu dia difitnah, akhirnya dia dipenjara. Terus orang bilang apa? Wah, kasihan nih orang, dia difitnah sama orang. Akhirnya apa dia bilang? Mungkin hari ini saya punya salah. Pas diingat-ingat apa? Dia lupa, belum nanya kepada pembantunya udah sholat apa belum. Masya Allah. Apalagi kita dengan kekurangan kita. Maka di sini jangan pernah lupa untuk menanyakan udah sholat atau belum. Jangan giliran anak belum makan ditanyain. Betul nggak? Ayam nggak pakai ditanyain, makan sendiri, Bu. Ya nggak? Ya, anak kita juga bakalan makan sendiri kalau dia lapar. Tapi yang paling penting, udah sholat atau belum. Itu yang paling penting. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita bisa mengamalkan ini, kita diingat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.